Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada akhir ini kita masih diberi kesempatan waktu untuk bisa hadir di masjid Al-Mutakin ini guna untuk mendengarkan pengajian. Alhamdulillahirabbil alamin, kami aturkan pada Ustaz Pak Denny Yulia telah hadir di hadapan kita semuanya. Mudah-mudahan beliau nanti bisa memberikan pencerahan pada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih diberi kekuatan sehingga bisa berkumpul pada maghrib jelang Isya ini dan bisa mendengarkan nanti apa yang disampaikan oleh Ustaz kita. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tidak berpanjang mukadimah, sebelum Ustaz naik ke atas mimbar nanti ada kuis yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Pak Denny Yulia. Satu untuk ibu-ibu dan satu untuk bapak. Itu dulu gambarannya, karena saya membawakan acara ini dua kali ketemu dari Ustaz Pak Denny Yulia ini. Mudah-mudahan ini nantinya bisa menambah wawasan kita dengan pertanyaan yang beliau berikan. Sekian dulu untuk para Pak Ustaz, kami silakan waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengucapkan kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dan marilah kita juga meniatkan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina sana. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin. Sesungguhnya bumi ini, tanah yang kita pijak ini tidak akan pernah lupa terhadap darah yang tertumpah ataupun keringat yang jatuh daripada mujahid-mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang-orang yang senantiasa di bumi Allah yang lain yang juga menggerakkan daripada kegiatan-kegiatan kita di masjid-masjid maupun di mushola. Mudah-mudahan semua keringat yang tumpah itu dapat memberatkan timbangan kita di yaumil mahsyar nanti, timbangan kebaikan kita yang mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam hari ini, kita masuk kepada surat yang baru ya. Kita masuk pada surat yang baru. Terakhir kita sudah menyampaikan bahagian akhir daripada surat Al-Buruj, dan kemudian kita memasuki surat Asy-Syams.
karena di sana juga ada kisah tentang Nabi Soleh bersama dengan untanya. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya Al-Quran, silakan diambil. Yang ada HP silakan dibuka di HP-nya. Surat Asy-Syams, yaitu surat yang ke-91 di dalam Al-Quran kita ini, halaman 596. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bi tawwaha idin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Ayat ini jumlahnya 15 ayat. Beberapa hal yang bisa kita perhatikan dari surat ini. Yang pertama adalah bahwasanya surat ini dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Silakan Bapak dan Ibu perhatikan. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah. Di sini ada ayat sumpah yang setiap sumpah itu dimulai dengan huruf alif dan lam. Was-sama ada alif lam, wal qamar ada alif lam, wan nahar ada alif lam. Tapi masuk kepada ayat yang ke-7 tidak ada alif lam. Wa nafsin wa ma sawwaha. Bagi orang-orang Arab, Pak, ketika mereka mendengarkan dari awal itu ada alif lam, ada alif lam, ada alif lam, tiba-tiba sumpah ayat yang ke-7 tidak ada alif lam. Jadi mereka tuh ketika mendengarkan ayat ini seperti begitu mendengar biasa, ada yang aneh melihat gitu. Kalau orang Melayu berpantun-pantun gitu kan ada di belakang itu a atau ab. Tetapi ini ada alif lam. Ayat yang ke-7 tidak ada alif lamnya. Maka kemudian para ahli tafsir itu mengambil salah satu daripada ciri khas daripada surat ini adalah pada ayat yang ke-7 ini. Ada penekanan pada ayat yang ke-7 ini. Mari sama-sama kita lihat. Ayat yang pertama, wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Semuanya itu berhubungan dengan satu titik tekan, yaitu cahaya matahari. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari yang sinarnya itu pada waktu duha. Duha itu ketika matahari itu sempurna memperlihatkan wujudnya. Dan itu dia, kalau dikatakan fajar itu belum duha. Fajar itu ketika malam itu dirobek oleh cahaya matahari, dan kemudian cahaya matahari itu muncul dengan sempurna, dan matahari muncul dengan sempurna itu disebut dengan duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan
yang mengiringinya. Jadi bulan itu dia juga mendapatkan cahaya daripada matahari, sentralnya matahari. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang, jallaha. Jallaha itu menampakkan dengan begitu indah dan sempurna. Tajalli kalau misalnya bahasa kitanya, atau yang paling mudahnya itu ketika menampakkan secara sempurna dan secara indah itu jika kita menikah Pak ya, atau mungkin pengantin baru lah. Pengantin baru, calon istrinya ini memakai jilbab, pakaian yang sangat-sangat sempurna, lengkap dengan hijabnya. Begitu kemudian dia menikah dengan perempuan ini belum pernah dilihat. Begitu selesai ijab kabul, masuk ke kamar pengantin, dibuka, nampak kesempurna kecantikannya begitu. Nampak sempurna kecantikannya. Kesempurnaan yang nampak itu namanya tajalla. Jadi ketika siang hari itu nampak kesempurnaan daripada cahaya matahari. Kemudian walaili idza yaghshaha, dan ketika malam itu menutupinya. Apa yang ditutupi? Cahaya matahari. Jadi 4 ayat yang pertama itu sentralnya ada pada cahaya matahari. Ini sangat menakjubkan Pak. Kenapa seperti itu? Karena Allah sendiri juga bertanya kepada kita, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana menurut pendapat kalian jika tidak ada cahaya itu, jika tidak ada cahaya sarmadan ila yaumil qiyamah, selama-lamanya menjelang hari kiamat. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Kira-kira apa yang terjadi Pak? Tidak ada kehidupan. Allah mengatakan hal tersebut di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-71. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidya. Jadi kalau misalnya tidak ada cahaya secara terus-menerus sampai hari kiamat, maka Allah bertanya, man ilahun ghairullah ya'tikum bidya. Maka siapakah yang akan mendatangkan sinar terang itu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau sebaliknya, Allah tanyakan lagi kepada kita ayat yang ke-72, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bil-laili taskununa fi. Bagaimana pendapatku jika Allah menjadikan untukmu siang itu secara terus-menerus sampai hari kiamat? Maka siapakah Tuhan selain daripada Allah yang mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu untuk istirahat? Jadi matahari itu kalaulah tidak ada di dalam kehidupan kita, maka musnahlah daripada kehidupan ini. Ahli-ahli ilmu pengetahuan, ada orang dari UGM itu mencoba membuat perumpamaan begitu Pak. Kalau misalnya matahari ini dibiarkan saja ya pada pukul 11 siang lah berhenti begitu matahari, dibiarin siang seperti itu, kehidupan itu akan musnah dalam hitungan, tidak sampai hitungan bulan atau hitungan tahun Bu, hanya dalam hitungan jam. Karena begitu 1 jam suhu naik, 1 jam berikutnya suhu naik, 1 jam berikutnya suhu naik lagi, sampai kemudian membuat semua air itu menjadi mendidih, kemudian terjadi kebakaran, akhirnya semuanya
terbakar dan habis. Manusia siapa yang bisa tahan? Tidak ada yang tahan. Dan itu hanya dalam hitungan jam. Jadi luar biasanya matahari ini. Kita lanjutkan, mumpung waktu kita terbatas ini. Kemudian Allah katakan lagi, was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha was-samaa'i wa ma banaha. Perhatikan Bu, Bapak, ayat yang kelima, was-samaa'i wa ma banaha, demi langit apabila, dan demi langit serta pembinaannya. Was-samaa'i wa ma banaha, demi langit, wa ma banaha. Perhatikan di sana ayat tersebut. Kalau misalnya dikatakan demi langit, kemudian ma, ada kata ma, ya kan Bu? Ma. Kalau misalnya kita terjemahkan secara letterlet, demi langit dan apa yang membinanya. Ma itu artinya apa? Kalau man artinya siapa? Kenapa Allah di sana membuat kalimat ma, bukan kalimat man gitu? Allah menyatakan kalimat seperti ini bukan sembarangan, Pak. Bukan sembarangan. Kalau misalnya orang bertanya, siapa dia? Maka orang akan bertanya, menyebutkan siapa dia? Oh, itu Sulaiman misalnya, atau itu Pak Sudarmaji. Tapi kalau misalnya orang bertanya, apa dia? Apa beliau? Maka kemudian orang akan mengatakan, dia insinyur top, kerja di Pertamina, dan bisa menghasilkan minyak sekian bara dalam satu hari. Itu kalau pertanyaannya apa. Jadi kalau pertanyaannya man, siapa? Maka jawabannya Allah. Tapi kalau ma, tengoklah langit itu. Perhatikanlah langit itu. Malam-malam perhatikan bintang-bintangnya semua itu. Sambil kita tiduran gitu, telentang itu, perhatikan semuanya itu. Betapa menakjubkan begitu. Insinyur mana gitu yang bisa membuat keajaiban yang seperti itu? Perhatikan secara berulang-ulang. Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqas sab'a samawat. Allah yang menciptakan langit itu dalam keadaan bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis. Kemudian perhatikanlah ketika langit yang diciptakan Allah dalam keadaan bertumpuk-tumpuk itu, berlapis-lapis itu, adakah di antara langit itu yang retak gitu? Adakah di antara langit itu yang crack gitu? Crack, retak lah ya. Adakah di antara langit itu yang cacat gitu? Tidak ada. Dan semuanya dihiasi dengan bintang-bintang. Makanya pertanyaannya atau hurufnya atau kalimat itu adalah ma gitu. Jadi sungguh menakjubkan. Siapa yang menciptakan langit yang menakjubkan itu? Dianya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan lagi, wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta dengan penghamparannya. Ini menarik ini, Pak. Kenapa Allah katakan penghamparan? Ternyata kalau misalnya kita ingin tahu sebenarnya masjid ini, Pak, besarnya, bentuknya, kemudian kubahnya gitu, dari mana kita bisa tahu, Pak? Apakah kita berada di dalam ini atau kemudian kita pergi jauh dari ke ketinggian gitu? Dari mana kita bisa tahu? Pergi kita keluar, naik ke ketinggian, baru nampak masjid ini bentuknya seperti apa? Iya kan, Bu? Apakah ada orang yang pernah sampai ke luar angkasa itu? Manusia, Pak, ya? Bukan astronot-astronot, Pak. Astronot-astronot yang sampai di garis di batas bumi yang masih ada udara ini, atau yang di atas udara sedikit lah.
adakah manusia yang sudah sampai melewati bulan begitu? Dan kemudian melihat bumi ini seperti apa sesungguhnya? Sudah ada, Pak? Belum. Jadi sebenarnya manusia tidak tahu bentuk bumi ini seperti apa gitu, Pak. Makanya teori itu berbeda-beda. Kalau informasi yang kita peroleh, ya umumnya seperti itu. Bumi ini bulat gitu. Bulatnya seperti apa, macam-macam pendapat daripada ilmuwan. Sementara Allah menggambarkan di sini bumi itu dihamparkan. Para ulama juga berbeda pendapat begitu. Ada yang mengatakan bumi ini bulat dan pandangan mata kita lah yang kemudian orang-orang melihat bumi ini datar seperti dihamparkan. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bumi ini datar gitu. Dan itu sebagian kecil dari ulama yang mengatakan seperti itu. Bumi ini datar gitu. Bumi ini datar dan sebenarnya yang mengelilingi itu supaya air ini tidak tumpah, air di lautan itu tidak tumpah, yang mengelilingi itu semua itu es itu, Pak, di sekeliling itu. Jadi yang namanya kutub apa namanya, kutub utara atau selatan itu, yang Antartika itu kata orang itu sebenarnya, kali teori ya, bukan apa namanya, kajian yang kita sampaikan, tapi pendapat orang gitu. Sebenarnya bentuknya itu berbentuk seperti inilah. Jadi kalau misalnya ini adalah benua, es itu sekeliling ini, sekeliling seperti ini. Ini yang melindungi air, es ini membeku sampai ke bawah. Ini yang melindungi air sehingga tidak tumpah. Dan ini datar. Ini datar gitu. Ini teori yang lain. Dan ada ulama mengatakan bumi ini datar, tetapi itu sedikit daripada pendapat ulama. Kebanyakan ulama mengatakan bumi ini bulat. Kenapa dikatakan datar? Karena yang kita tempati ini yang datar. Tetapi secara keseluruhan, besarnya, luasnya bisa jadi bentuknya bulat. Yang kita tempati ini datar, sekelilingnya es yang menutupi supaya air tidak tumpah. Itu teori yang lain, Pak ya. Tapi orang yang bilang bumi bulat lain lagi teorinya. Jadi kalau buminya bulat, gimana cara menjelaskan itu, Pak? Airnya pasti tumpah. Kenapa kita tidak terbalik? Tapi itu tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena itu tidak akan mengganggu daripada ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bumi yang dihamparkan, nah itu menakjubkan semuanya. Kemudian apa kata Allah lagi Subhanahu wa Ta'ala? Allah katakan lagi, wa nafsim wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan kepada jiwa tersebut, yaitu fujuraha wa taqwaha. Ilham itu, Pak, ilham itu pengetahuan, informasi yang Allah tanamkan di dalam hati kita, dan dia jauh lebih kuat daripada fakta. Itu definisi ilham. Dia di bawah daripada wahyu. Setelah itu ilham. Beda dengan mimpi, Pak. Jangan yang bilang mimpi, aku dapat ilham, karena mimpinya mimpi seperti orang biasa gitu, Pak ya. Yang ilham itu, Pak, pengetahuan yang Allah tanamkan di dalam hati kita, dan dia lebih kuat daripada fakta. Fakta apa yang kita lihat? Ka'bah ada di Mekah. Seperti apa pengetahuan yang Allah ilham ke dalam hati kita tentang Ka'bah yang ada di Mekah? Justru lebih kuat, lebih dalam daripada yang kita lihat. Itu yang namanya ilham. Dan Allah mengilhamkan ke dalam hati itu apa? Yang pertama fujur, yang kedua takwa. Apa itu fujur?
Fujur itu artinya kalau diterjemahkan asal katanya fajar, Pak. Fajar. Kalau sinar matahari itu ketika malam gelap itu datang fajar, malam yang gelap itu kemudian dirobek. Nah, jadi yang namanya fajar itu merobek. Merobek apa? Merobek kegelapan. Jadi kalau yang namanya fajar itu merobek. Nah, kalau misalnya orang yang kemudian melakukan kesalahan, maka itu disebut dengan fajir. Orangnya yang melakukan kesalahan disebut dengan fajir. Artinya apa? Dia merobek aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dia merobek aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya fajir. Orang yang merobek aturan Allah Subhanahu wa ta'ala ini secara terus-menerus dan kemudian menjadi orang yang durhaka begitu, disebut dengan fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Berarti dia adalah orang yang merobek aturan Allah ini secara terus-menerus hingga menjadi orang yang durhaka, namanya fajarah. Allah tanamkan ke dalam diri manusia seperti itu. Pertama, fujur. Untuk membentenginya itu disebut dengan takwa. Fujuraha wa taqwaha. Jadi ada keseimbangan. Jadi ayat ini, surat ini sebenarnya menakjubkan, Pak. Di sana ada keseimbangan gitu. Pertama, matahari, bulan. Kemudian malam, siang. Setelah itu ada langit, ada bumi. Kemudian ada fujur, ada takwa. Jadi kalau misal kita mengharmonikan keseimbangan itu, dia bisa menjadi indah, Pak. Kalau kita bisa mengharmonikan keseimbangan itu, dia bisa menjadi indah. Bisakah kita membayangkan kalau misalnya kita tidak mempunyai sifat fujur, sifat takwa? Malaikat kita kan, Pak, ya? Kalau jadi malaikat aja mau, Bu? Mau, Pak? Orang ini punya keinginan mau menikah gitu kan, mau punya istri gitu kan, mau punya pekerjaan, mau punya harta dan macam-macam. Maka kalau misalnya kita menyeimbangkan sifat itu, dia akan menjadi harmoni yang indah. Nah, harmoni yang indah ini yang mesti kita jaga di dalam hati kita. Kemudian Allah katakan lagi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa tersebut. Qad itu kalimat sungguh-sungguh. Qad itu kalimat pengkhabaran tentang kesungguhan, sungguh-sungguh. Qad aflaha. Aflaha itu kalau misalnya ada seorang petani, beliau atau petani ini itu menanam bibit mulai dari kecil, dipelihara sampai dengan besar. Setelah dipelihara besar, berbuah, kemudian dipanen. Berarti di sana ada usaha. Qad aflaha man zakkaha. Maka ketika dia kemudian mendapatkan hasilnya itu, dia didapatkan beruntung. Maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Apakah keberuntungan itu diperoleh secara langsung? Tidak. Makanya kalau kita bertaubat kepada Allah, bertaubat, baru saja kita memulai untuk bertaubat itu, maka sesungguhnya kita sudah dikatakan sebagai orang yang beruntung. Baru kita memulai, Pak. Mungkin Allah belum mensucikan kita, menzakkahnya itu belum dapat, Allah belum mensucikan kita gitu. Tetapi ketika kita sudah memulai untuk bertaubat itu, maka sesungguhnya Allah sudah menyatakan kita itu sebagai orang yang beruntung. Qad aflaha man
zakkaha. Karena kita sudah memulai punya hutang kita, Pak. 1 miliar hutang kita, Pak. Begitu 1 miliar hutang kita itu sama saudara kita gitu kan. Ada kita mulai usaha misalnya, bayar dulu 1 juta, Pak. Itu menunjukkan ada usaha. Nah, itu yang dinilai, Pak. Tapi kalau misalnya tidak pernah kita membayar utang kita tuh, tidak mau kita mengasur sedikit pun, berarti tidak ada usaha. Jadi kalau misalnya ada mulai kita qad aflaha man zakkaha, dan kita memulai, dan itu secara terus menerus, berdosa kita taubat gitu, begitu berdosa lagi taubat kita lagi, begitu berdosa lagi taubat kita lagi. Jangan berhenti dari taubat. Kenapa? Kita tidak bisa menjamin diri kita ini nggak punya dosa, Pak. Sekalipun kita sudah berusaha begitu kan dalam kehidupan sehari-hari kita, belum tentu kita juga tidak punya dosa. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mempunyai dosa, kecuali hati yang bersih itu milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau. Sementara kita itu tetap mempunyai hati yang kotor. Karena hati kita itu kotor, maka usahakanlah itu terus mensucikannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka khaba, merugilah orang yang senantiasa mengotorinya. Kita masuk kepada ayat yang ke-11. Ini sambungan daripada kajian kita bulan kemarin tentang kisah Nabi Saleh. Jadi awal daripada surat ini itu Allah menerangkan tentang keharmonian daripada alam semesta. Kemudian Allah juga menerangkan tentang hati kita, nafs kita, dan kemudian Allah memberikan contoh. Contoh kepada siapa? Orang yang mengotori jiwanya itu, dan kekotoran jiwanya itu tidak sedikit pun tampak cahaya di sana. Siapa dia? Mereka itu adalah kadzabat Tsamud bitaghwaha. Allah mengatakan kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Kadzabat Tsamud bitaghwaha. Di sini disebutkan kaum. Kadzabat Tsamud bitaghwaha. Tetapi ada satu orang di sini yang di dalam tafsir itu diceritakan, ada satu orang di sini yang hatinya itu diliputi dengan sifat fujur yang seolah-olah tidak ada sedikit pun cahaya di sana. Siapa dia? Dia adalah Qidar bin Salif. Nama orangnya, namanya adalah Qidar bin Salif. Dialah yang membunuh daripada untanya Nabi Saleh. Orang inilah yang membunuh untanya Nabi Saleh. Kadzabat Tsamud bitaghwaha. Kaum Samud itu telah mendustakan dan bitaghwaha, dan dia melampaui batas. Apa makna daripada melampaui batas ini, Pak? Taghwaha itu asal katanya tagha. Tagha itu artinya melampaui batas. Melampaui batas itu maknanya, misalnya gini, Pak. Kita punya tanah nih. Kita punya tanah. Tanah kita ini kan dibuat batasnya pancang-pancang ya kan, Pak. Dibuat pancang sini, buat pancang situ, dan kemudian sekarang dibuat pagar gitu dalam bentuk beton. Itu namanya batas. Kalau misalnya kemudian kita mengambil batas itu 1 meter, maka otomatis kita dikatakan mengambil tanah orang. Mengambil tanah orang ini berarti kita melampaui batas tanah orang. Perhatikan kalimat di dalam surat An-Nazi'at. Allah katakan, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Allah perintahkan kepada Nabi Musa, "Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia adalah tagha." Kenapa Fir'aun itu dikatakan tagha? Kenapa dia dikatakan melampaui batas? Karena dia mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Sesungguhnya akulah Tuhan semesta ini. Artinya apa?
dia melampaui batas. Batas apa yang dia lampaui? Yang dia lampaui itu adalah Allah sebagai Rabb, dan hak Allah itu yang diambilnya. Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, dan kemudian hak Allah itu yang diambilnya. Seperti tanah tadi, tanah orang diambilnya, hak Allah dipertuhankan, dan kemudian dia mengambil hak tersebut, maka dia disebut tagha, melampaui batas. Kadzabat Samudu bitaghwaha, kaum Samud dia mendustakan. Siapa yang didustakannya? Rasul Allah. Kenapa? Karena dia melampaui batas. Kemudian Allah katakan lagi, idzin ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Siapa orang yang celaka ini, Pak? Itu yang kita sebut namanya tadi, Kidar bin Salif. Jadi orang-orang ini ketika Nabi Saleh itu menyampaikan risalah ini kepada mereka, kepada kaum Samud itu, maka kemudian mereka mengatakan apa yang mereka katakan. Apakah apakah Nabi ini atau Nabi Saleh yang diutus itu yang menjadi Nabi kita, padahal dia dari golongan kita gitu. Abasyarun minna, dia dari golongan kita, dan kemudian dia menolak daripada Nabi Saleh. Dan kemudian untuk menerima dakwah Nabi Saleh itu, agar mereka itu mau menerima, mereka minta bukti. Allah katakan itu di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-71 kalau tidak salah. Silakan ibu-ibu. Surat Al-A'raf ayat ke-73. Wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian mereka mengatakan kalau memang Nabi Saleh itu adalah utusan Allah, maka minta didatangkan bukti. Kalau ia coba datangkan onta dari balik batu ini, maka Allah katakan hadhihi naqatullah, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fil ardillah. Maka kemudian Allah, jadi setelah kita melihat tadi Pak, tadi Bu, apa yang kita lihat? Yang kita lihat bagaimana gambaran kekuasaan Allah tentang langit, matahari, bulan. Orang-orang kaum Samud ini, dia meminta didatangkan onta dari balik batu. Coba perhatikan, yang seperti ini itu pun juga dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal matahari sebesar itu, langit, apalagi hanya mengeluarkan unta dari sebuah batu, dan itu pun dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka didatangkan unta itu. Ketika unta itu didatangkan, maka kemudian Nabi Saleh mengabarkan kepada mereka, biarkan dia makan. Dan kemudian dibuat aturan. Apa aturannya? Sehari onta itu minum, sehari tempat minumnya itu diberikan kepada masyarakat atau kaumnya. Allah katakan itu pada ayat yang lain di dalam surat. Kita balik ke surat Al-Qamar, surat yang ke-54 ayat yang ke-28. Wa nabihum annal ma'a qismatun bainahum kullu syirbin muhtadar. Maka kabarkanlah, beritahukanlah apa yang mesti diberitahukan kepada mereka, bahwasanya sumur mereka itu satu hari haknya masyarakat atau kaum itu untuk mengambil minum, satu hari haknya daripada onta itu untuk minum. Buat perjanjian seperti itu, dan jangan diganggu. Ketika onta itu minum satu hari seharian sampai air sumur itu kering habis,
Maka ketika dia tidak minum pada hari berikutnya, dia menghasilkan susu, Pak. Dia menghasilkan susu. Jadi susu itu diperas gitu, diperas sama masyarakat penduduk itu, dan itu cukup untuk semua kaum itu. Satu hari dapat air dari sumur, satu hari ganti satu hari supaya mereka tidak mengambil air di sumur itu diganti dengan susu. Kira-kira seperti apa lagi itu, Pak? Minta bukti dikasih, didakwahi mereka minta bukti dikasih. Begitu kemudian dikasih bukti, dibuat aturannya satu hari itu onta itu minum di sumur jangan diganggu, satu hari silakan diambil airnya, satu hari onta yang tidak minum itu dia menghasilkan susu, nah silakan diperas susunya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Sudah dapat seperti itu, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka kemudian menyembelih daripada onta tersebut. Allah katakan ayat yang berikutnya, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Jadi Rasulullah, faqala lahum Rasulullah. Perhatikan kalimat ini, saya sering menyampaikan kajian itu supaya kita buka Quran, Pak ya. Perhatikan kalimat ini, faqala lahum, kemudian berkata kepada mereka Rasulullah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu surat ini. Beliau itu mengatakan kepada orang-orang Quraisy, apa yang dikatakannya? Beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun kepada orang-orang Samud, maka kemudian Allah mengatakan di dalam ayat ini, faqala lahum Rasulullah, berkata Rasul Allah kepada kaum Samud. Nabi juga berkata kepada orang Quraisy, aku Rasulullah. Nabi-nabi itu, Pak, di ayat yang lain disebutkan namanya. Misalnya waqala Lut, waqala Musa, waqala Ibrahim. Nabi Soleh disebutkan Rasulullah. Kira-kira nampak enggak gambarannya bagaimana tanggapan orang-orang Quraisy itu, Pak? Ini Rasulullah, saya Rasulullah. Kalau menolak daripada ayat-ayat Allah, maka kemudian kaum Samud itu diazab dengan satu kali tiupan suara yang sangat keras, dan kemudian mereka mati semuanya dalam keadaan bergelimpangan dan dalam keadaan seperti kayu-kayu yang lapu atau daun-daun yang kering. Kita lanjut apa atau tanggung nih, Pak, atau selesai cukup? Ya, kita lanjutkan sedikit saja. Jadi ketika kemudian mereka mendustakan bahwasanya itu adalah Rasulullah, kemudian Nabi Soleh itu mengatakan lagi naqatallah. Sementara di dalam surat Al-A'raf tadi ketika informasi itu datang naqatullah. Apa bedanya, Bu? Yang pertama naqatullah, yang kedua naqatallah. Beda pada baris. Yang pertama naqatullah, yang kedua naqatallah. Kalau misalnya mobil, Pak, bahasa Arab itu sayyarah. Mobil bahasa Arabnya sayyarah. Mobil itu jalan di depan ini kencang-kencang, ada anak kecil yang mau lari gitu. Apa yang kita katakan? Woi, ada mobil gitu. Gimana teriaknya, Pak? Mobil gitu kan, Pak ya? Iya kan? Maka orang Arab itu mengatakan ketika mobil itu lewat, bahasa Arabnya sayyarah. Kalau dikasih baris sayyaratu, maka kemudian ketika ada mobil lewat, ada anak kecil mau berjalan, sayyarata. Awas ada mobil. Allah katakan naqata. Apa artinya itu? Itu untanya Allah, naqatallah. Itu maksudnya. Jadi Nabi SAW itu mengatakan jangan sembelih, itu untanya Allah. Itu dia. Masa kita mobil kan gitu. Tetapi disembelih. Maka kemudian menyembelih
fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Namun mereka mendustakannya, mereka menjembelihnya, karena itu Allah membinasakan mereka dengan dosanya lalu diratakannya dengan tanah. Dan Allah tidak takut akibat perbuatannya. Allah tidak takut terhadap apa dari perbuatan beliau. Karena waktu yang membatasi kita, Pak, kita cukupkan sampai di sini untuk satu surat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kuis. Untuk pertanyaan pertama kepada bapak-bapak. Bapak-bapak coba sambung ayat, Pak ya. Bisa, Pak? Insya Allah. Wal qamari idza talaha. Sambung, Pak. Barakallah, Pak. Untuk ibu-ibu, setelah dibaca sama beliau wan nahari idza jallaha, sambungannya apa, Bu? Angkat tangan, Bu. Iya, yang angkat tangan. Hah? Wal laili idza yaghshaha. Barakallah. Siapa namanya, Bu? Ibu yang itu, Pak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah